kedatangan pasien microwave ya, katanya tidak mau panas, lampu display normal semua nyala, cuman tidak mau panas aja gitu ya. Kita coba dulu sebelum kita bongkar penutupnya ya. Oke, start. Oh iya, lampu nyala, semua nyala, cuman tidak ada panas, tidak terdengar, biasanya suka terdengar gitu ya magnetronnya ya. Oke, sekarang kita bongkar aja. Mohon maaf ya dipercepat sahabat, karena ini kita durasinya agak panjang. Mulai dari bongkar, perbaikan, juga cara mengukur kapasitor, cara mengukur juga itu apanya, magnetronnya, juga cara mengukur ini ya, diode tegangan tinggi, diode high voltage-nya ya. Kita ukur disekaliin dibikin satu video ya. Oke. Nah, sebelum kita ukur, nanti kita kosletkan dulu ya. Takut ada sisa tegangan di kapasitornya. Dan jangan lupa kabel listriknya dicabut ya. Nah, kita ke arah 1000 volt dulu ke bodi, ada enggak dari kapasitor? Ya kayaknya nggak ada tadi, soalnya udah dikosletin ya, cuman dikosletinnya nggak sempet ke video ya karena kita tadi saking buru-burunya. Sekarang copotin dulu nih soket ke magnetronnya. Nah, kita sekarang ukur nih magnetronnya. Bagus kayaknya magnetnya itu ya. Oke, sekarang eksekusi dulu nih, keluarin dulu nih. Ini mau bongkar kapasitor, ada skrup, ada baut satu. Ini magnetronnya tadi diukur di tempat bagus, tapi nanti kita ukur di luar ya. Nah, ini sahabat nih kapasitor kita kosletkan dulu ya. Takut ada sisa, tapi tadi sudah sih. Cuman ya menjaga-jaga ya, takut lupa. Nah, gini cara kosletinnya. Hati-hati soalnya di situ ada tegangan 2000 volt. Nah, keluarin trafonya, kita bongkar. Nah, jadi durasinya agak panjang karena kita mulai ngukur trafo, kapasitor, magnetron, terus diode high voltage-nya. Nah, ini primer dari listrik ya. Soketnya ini untuk soket ke magnetronnya ya. Nah, ini satu kita ukur ya. Nah, ini dari listrik ya, dari sumbernya itu dari sumber listrik. Nah, ini primernya ya. Trapo bagus ya. Coba ada hubung singkat nggak ke body, ke current, ke ground? Bagus, alhamdulillah. Nah, itu primernya. Lalu sekarang, nah ini harus ada ke current atau ke ground ya. Ini yang untuk ke arah bius, ke kapasitor. Nah, ini ke body harus ada 200 sekian biasanya. Ya kan? 230 ohm lah gitu. Oke. Ke soket-soket, ke kabel lain jangan ada, terkecuali ke current, ke bodinya ya, ke ground. Nah, lalu sekarang kita tadi diukur di tempat bagus, sekarang sekalian dikeluarin, kita ukur aja.
Oke. Bagus. Berarti koilnya bagus di dalam. Oke. Ke body jangan ada ya. Tidak boleh ada ini. Nah, ini ke sini, ke body ke ground dari depan harus ada. Nah, ke terminal itu jangan ada. Bagus. Dan lagi dilihat fisiknya ya sahabat ya. Magnetnya biasanya kan suka ada yang pecah gitu. Kalau ada yang pecah harus diganti magnetnya. Ini normal, masih normal tuh magnetronnya ya. Maaf ya sahabat, belepotan ngomongnya. Nah, ini yang dimaksud kapasitor. Nah, ini kapasitornya kita ukur ya. Ya, kosletin dulu tadi bekas ukur, takut ada setrum. Harus jangan ada ke body dari kaki sebelahnya juga. Nah, ini harus tidak ada sebetulnya. Kalaupun ada, nah ini berarti koslet ya sahabat itu kan. Ya, koslet short. Walaupun ada itu 10 mega ohm biasanya kalau untuk kapasitor microwave. Nah, makanya sikring putus itu. Nah, ini sikringnya kan, sikring bekasnya ya, piusnya putus ya. Nah, piusnya putus berarti bermasalah dari kapasitor short. Nanti juga kita ukur diode high voltage-nya ya. Karena mungkin juga diodenya ikut koslet apa gimana gitu ya. Nanti kita periksa. Nah, ini udah dua yang rusak ketahuan ya, pius sama kapasitor. Nah, ini sahabat ya, kalau ngukur diode tegangan tinggi itu karena kita nggak punya ampermeter yang tinggi ya kapasitas ohmnya. Nah, ini yang analog cuman sampai 10 ohm ya, 10.000 ohm. Jadi itu nggak ke detect, nggak ke kontrol. Nah, coba sekalian ukur lagi nih kapasitornya. Betul nggak pakai ampermeter analog ya? Iya, short sahabat ya. Coba dibalikin. Iya, ini berarti jelek, ini udah rusak nih. Mudah-mudahan hanya kapasitor aja. Kita tadi udah beli tuh di kartonnya. Ukurannya 0,68 mikrofarad ya. Voltasenya 2100 volt. Iya tuh sahabat koset. Nah, ini kita bandingkan sama yang baru nih. Nah ini yang dimaksud sahabat yang tadi tuh. Walaupun ada ukurannya gitu ya, meternya itu 10 mega ohm, makanya nggak terukur sama ampermeter yang punya di sini karena kapasitasnya hanya 10.000 ohm, jadi nggak kelihatan gitu. Walaupun kelihatan juga cuman sedikit aja gitu, goyang gitu ya. Kosletin dulu ini, walaupun baru kita takut ada strum. Nih coba dikali satu sama sekali pasti nggak kelihatan. Tuh kan, sekarang kali 10. Tuh ada sedikit goyang, jadi tuh berarti ini normal ini. Ya namanya juga baru ya. Apalagi pakai ampermeter yang digital ini kan cuman hanya kali 1 ya, jadi pasti nggak kelihatan tuh kan, nggak ada perubahan. Oke, nah lanjut kita sekarang
uji coba atau cara ukur diode tegangan tinggi ya. Nggak bisa pakai apometer, harus pakai alat bantu, yaitu dikasih tegangan. Kita pakai tegangan 11-12 volt gitu ya. Nah ini yang ada gelangnya ke arah bodi ya. Ya gini cara. Nah ini kaki yang sebelahnya ke kapasitor, yang sebelahnya ke ground, ke body microwave-nya ya. Nah karena kita nggak punya digital apometer digitalnya itu hanya untuk AC ya, ini adanya yang analog. Kita kalibrasi 30 ya, karena ini 12 volt itu hanya power supply-nya. Nah ini udah siap nih jepitan buayanya. Nah yang kabel merah pasangin ke probe apometer analog ini ya. Nah itu. Nah yang kabel yang sebelahnya lagi dari power supply-nya itu kita pasangin ke ini, ke tempat skrup. Nah ini kalau bagus ini harus ada penurunan dari 12 harus turun 3 volt. Coba kita hitung betul nggak? 2, 3. Iya udah turun 3 volt, berarti ini kayaknya masih, ini yakin ini masih bagus diode high voltage-nya ya. Nah dibalikin kita harus tidak ada ya. Oke sahabat, cuman itu cara mengukur nih, sekali lagi cara mengukur diode tegangan tinggi ya. Kalau langsung pakai apometer nggak kelihatan, jadi bisa pakai aki motor gitu yang 12 volt, apa baterai yang 9 volt bisa. Nah ini satu yang rusak, kapasitor udah ditandain. Oke kita sekarang kembalikan lagi. Oh ya sahabat, salam buat semuanya. Terima kasih yang sudah support atau yang sudah mampir di Aibdam Teknik. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dan juga yang belum subscribe, jika bermanfaat video dari kami atau tutorial apapun itu, tolong bantu kami dengan like, komen, dan subscribe-nya ya. Kami ucapkan banyak terima kasih sebelumnya. Juga salam-salam juga buat para tenaga kerja yang lagi merantau, yang ada di Arab Saudi, di Taiwan, Korea, Malaysia, Hong Kong, bahkan ada temen yang di Jepang ya, di bagian mekanik Toyota ya. Nah kita pasang kapasitornya nih, trafonya sudah kita pasang. Nah jangan lupa klemannya harus benar, jangan sampai jatuh ke bodi nanti malah koset. Maaf ya kurang terang, jadi lampunya diturunkan ya. Nah ini jika terminalnya kurang menggigit ya, harus dijepitin dulu, bekas tadi dicungkil mungkin, jadi harus di press lagi pakai tang. Dan yang bagus kencenginnya bautnya, takut copot. Soalnya di sini tegangan 2000 volt. Nah ini fuse yang baru kita pasang. Nah ini kabel listrik sumber kita pasang. Oke, nah kita pakai air nih percobaannya. Bismillah, insya Allah tidak meledak. Kasih berapa ya? Coba kasih 12 detik aja. Alhamdulillah sahabat, kipasnya juga jalan tuh kan. Coba tinggal tunggu hasilnya nih. Panas tidak? Karena 12 detik mungkin anget-anget gitu aja ya. Coba.
Alhamdulillah tuh sahabat ya, udah ada uap asap ya. Karena 12 detik, mungkin nanti terakhir kita coba agak lama gitu. Kasih 15 gitu atau 16. Oke, serasa udah normal, kita pasang tutupnya ya. Dan juga mohon maaf ya sahabat, kameranya di belakang. Dan mohon maaf juga dari segala kekurangannya. Kita lagi belajar nih. Belajar bongkar-bongkar, pengen bisa. Masa orang bisa kita nggak bisa gitu. Kita sama-sama manusia, yang penting ada kemauan. Modalnya ya keberanian. Oke. Singkirin dulu apometernya. Nah, kita masukin lagi nih, coba lagi nih. Mana airnya? Oke. Pasang lagi. Kasih berapa ya? Kasih 16 coba. Harus agak anget daripada yang tadi gitu. Oke. Alhamdulillah si kering nggak putus lagi. Ya berarti cuma satu permasalahannya, si kering putus akibat kapasitornya short atau korslet ya. Salah pijit lagi. Maaf ya sahabat nih. Tuh sahabat tuh kan udah keluar asap uapnya ya. Oke, mungkin sahabat salam juga dari kami buat semua temen. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya.